Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'al kulla harakatina wa sakanatina khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Kamis 30 Oktober 2025 kita dapat kembali berjumpa dalam kajian tadabbur. Saat ini kita membahas kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barakah kepada kita semuanya, dan semoga Allah ridhoi kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penjelasan Al-Khadir, kenapa beliau merusaklah atau melakukan pekerjaan yang tampak mungkar terhadap perahu atau kapal yang dinaikinya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Khadir berkenaan dengan kenapa beliau membunuh anak kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman di surah Al-Kahf ini, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Wa amma, dan adapun al-ghulam, anak kecil yang belum mencapai usia dewasa, belum balik, ghulam, artinya belum mendapat beban dan tugas taklif untuk beribadah, masih suci, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Kalaupun melakukan perbuatan yang salah, tidak dihitung sebagai perbuatan dosa. Al-ghulam. Wa ammal ghulamu, laki-laki ya. Fakana, bahwasanya ianya itu, abawahu, bapak ibunya, abawahu dari kata abawani. Abawani ditambah dengan kata huwa. Kata ganti huwa, yaitu si anak kecil tadi itu. Yang kalau untuk kepemilikan maka diubah menjadi hu, dengan menghilangkan nun di akhir kata abawani, maka menjadi abawahu. Dari kata abun, yaitu bapak. Jadi kalau diterjemahkan harfiah, abawani, abawahu, dua bapaknya. Tapi maksudnya di sini bapak dan ibu. Seperti halnya kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidai. Dari kata walidaini, maksudnya al-walid dan al-walidah, ayah dan ibu. Di sini juga demikian, abawani, dan kemudian dihubungkan, dibuat kata majmu' dengan kata dia, maka menjadi abawahu, kedua bapak ibunya. Dan sudah sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kenapa menggunakan abawahu, bukan menggunakan abuhu wa ummuhu. Nanti akan kita jelaskan kembali kenapa ada rahasia apa di balik ini. Fakana abawahu, bahwa kedua bapak ibunya, kedua orang tuanya itu mu'minaini, dua orang yang beriman. Jangan sampai salah baca ya, ada mu'minina, orang-orang beriman, lebih dari dua. 3 atau lebih itu berarti mu'minina. Tapi di sini mu'minaini, 2 orang beriman. Fakhashina, maka kami takut, kami khawatir. Fakhashina,
sekiranya ayyurhiqahuma, si anak ini, si gulam ini memaksa kedua orang tuanya, yurhiqahuma, memaksa, menuntut, membuat orang tuanya berbuat tughyan. Tughyan itu melampaui batas. Melampaui batas yang dihalalkan, yang dibolehkan. Artinya masuk ke ranah haram. Melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mungkar, tughyan. Bahkan mungkin wa kufra, menjurus kepada perbuatan kufur. Mengingkari, pertama bisa jadi mengingkari iman kepada Allah, yang kedua kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, membuat orang tuanya berbuat maksiat. Nanti akan dijelaskan kenapa kok orang tua pada akhirnya berbuat maksiat. Ini tidak lepas sebenarnya dilatar belakangi oleh kecintaan orang tua dan betapa sayangnya orang tua terhadap anak, sehingga orang tua sampai terjerumus melakukan perbuatan dosa demi anak. Dengan dalih mencintai dan menyayangi anak, akhirnya orang tua berbuat dosa. Entah kemudian mencuri kah, korupsi kah, dan lain sebagainya demi anak. Ini nanti akan dijelaskan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ya. Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau menyebutkan tentang makna al-ghulam. Al-ghulam adalah al-waladul ladzi lam yablughil huluma wa sinnat taklif. Anak kecil yang belum mencapai usia baligh, belum bermimpi dalam bahasa untuk anak laki-laki. Lam yablugh al-hulum. Wa sinnat taklif, belum mencapai usia taklif. Usia di mana seorang anak sudah dihitung dosa dan pahalanya, sudah dihitung amal baik dan buruknya. Anak diberi beban, kewajiban, dan larangan. Itu taklif. Mukallaf, orangnya mukallaf. Pekerjaannya adalah taklif, sifatnya taklif. Wa madama lam yukallaf. Wa madama lam yukallaf. Fama yazalu fi sinni taharati wal bara'ati minal ma'asi. Selagi lam yukallaf, selagi anak ini belum ditaklif, belum mendapat beban, kewajiban dan larangan, fama yazalu fi sinnit taharah, maka dia masih tetap pada usia taharah, usia suci, bersih, usia bersih, wal bara'ah minal ma'asi, dan bersih dari berbagai kemaksiatan. Karena kalaupun melakukan kesalahan tidak dihitung sebagai perbuatan dosa baginya karena belum mencapai usia taklif. Ya. Artinya belum mencapai usia baligh ya gitu. Oleh karena itu lama i'tarada Musa ala qatlihi. Ya. Oleh karena itu Musa alaihissalam pun i'tarada, protes, mengkritik atas perbuatan pembunuhan terhadap anak tersebut. Ya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam pun mengkritik perbuatan yang dilakukan oleh Al-Khadir. Tampaknya ia membunuh kan, dan memang dibunuh gitu. Dengan mengatakan qala aqatalta nafsan zakiyah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan aqatalta nafsan zakiyah. Apakah engkau membunuh satu jiwa yang zakiyah, satu jiwa yang suci? Karena belum mencapai usia taklif. Dalam hukum syariah, selagi belum mencapai usia taklif, beban untuk melakukan kewajiban dan larangan, berarti dia masih sebagai nafsun zakiyah, sebagai jiwa yang bersih tanpa dosa. Ay tahiratun, maknanya tahirah. Zakiyah artinya tahirah, bersih.
Wala syakka anna akhdal gulami fi hadhihi sin khairul lahu wa maslahatun qabla an tulawwathahu al-ma'asi atau tulawwithahu al-ma'asi. Tentu anak kecil tadi itu ketika berusia di usia belia ini lebih baik baginya dan lebih maslahat baginya sebelum dia dilumuri oleh perbuatan maksiat. Gitu. Wa yadkhul dairatal hisab, dan saat itu anak kalau udah lewat dari usia hulam tadi itu artinya dia masuk ke daerah, ke zona hisab, dihitung perbuatan amal baik dan buruknya. Gitu. Ya, ini tentang al-hulam. Idzan fataharatuhu hiya allati da'atna ila ta'jil bi akhdhihi. Jadi kesucian anak inilah yang kemudian membawa kita untuk cepat menghukumi. Gitu. Kan, wah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kan, ngelihat wah ini perbuatan dosa, ini perbuatan mungkar nih kan gitu. Begitu juga kita juga demikian gitu. Hadza 'anil ghulam, dan ini berkaitan dengan al-ghulam, si anak kecil tadi itu. Famadza 'an abihi wa ummihi? Lalu kenapa, ada apa dengan bapak dan ibunya? Kenapa disebut juga di sini? Kan yang dibunuh hanya anaknya. Orang tuanya juga barangkali nggak ketemu juga sama Al-Khadir. Tapi kenapa juga disebut-sebut di sini? Di sini Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berfirman, fakana abawahu mu'minaini, bahwasanya kedua orang tuanya adalah sama-sama beriman. Wa katsiran ma yakunu al-auladu fitnatan lil aba. Itu. Dan mayoritas anak-anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan bagi orang-orang tua mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surah At-Taghabun ayat 14. Wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian itu ada yang aduwwan lakum, merupakan musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah. Gitu. Atau di ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa anak itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wal fitnatu bil auladi ta'ti min hirsil aba'i alaihim, dan fitnahnya, ujiannya anak-anak bagi orang tuanya itu muncul karena sikap penjagaan orang tuanya yang begitu protektif. Wasa'ila ja'lihim fi ahsani halin, dan ingin atau berupaya dengan sungguh-sungguh agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang berada pada kondisi terbaik, fi ahsani halin. Wa rubbama kanatil imkanatu ghairu kafiyah. Dan boleh jadi kebutuhan atau ketersediaan sesuatu yang dibutuhkan itu ghairu kafiyah, tidak cukup. Entah kekayaannya mungkin nggak cukup atau apa yang mungkin nggak cukup, tapi fayubtir al-ab ilal haram min ajli auladihi. Hal itu akhirnya memaksa orang tuanya untuk melakukan perbuatan yang haram demi anak-anak. Itu. Wa qad 'alima al-haqqu subhanahu wa ta'ala anna hadzal ghulama sayakunu fitnatan li abawayhi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa ini anak kelak kalau hidup akan menjadi ujian, fitnah bagi kedua orang tuanya. Yang perlu kita ingat bahwa Al-Khadir nanti di akhir penutup dari kisah ini adalah Al-Khadir mengatakan, ini aku kerjakan bukan karena ijtihadku, bukan karena inisiatifku pribadi, tapi ini lebih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita harus ingat, bahwa Al-Khadir melakukan itu di bawah wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, di bawah arahan petunjuk
dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilakukan tanpa itu. Artinya manusia biasa, entah kiai kah, entah ustadz kah, entah siapapun, kalau melakukan sesuatu yang di luar nalar dan masuk ranah kemungkaran, di luar hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang bersifat haram, perilaku haram, terlarang oleh syariat, oleh agama, maka tidak bisa dibenarkan. Maka tidak bisa kita hukumi, oh dia emang dia wali misalnya, atau dia punya ilmu laduni misalnya, nggak bisa. Karena ini harus berdasarkan wahyu. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manusia yang menerima wahyu lagi, tidak ada nabi lagi setelah itu, tidak ada manusia maksum, tidak ada manusia yang terhindar dari dosa dan kesalahan, tidak ada manusia suci setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Imam Malik pernah mengatakan, wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua orang itu perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan al-ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia biasa, tidak ada manusia suci. Jika ada sekelompok orang yang menganggap bahwa si fulan atau siapa sebagai orang yang suci, bebas dari dosa, tidak melakukan hal-hal yang keluar dari agama, maka tidak bisa dibenarkan. Baik. Dijelaskan di sini bagaimana orang tuanya itu wahuma mu'minani. Kedua orang tuanya itu beriman dua-duanya. Walam yuridillahu ta'ala lahumal fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan fitnah, ujian dan cobaan bagi kedua orang tuanya. Maka Allah ingin agar anak ini meninggal dunia di usia sebelum mencapai usia balik, sebelum masa usia taklif. Jadi baik kan? Jadi ini baik buat si anak meninggal dunia di usia belum mencapai usia balik, belum mencapai usia mukallaf, taklif, nggak ada dosanya kan? Bagi orang tuanya juga terhindar dari kemungkinan menjadi fitnah nanti dia setelah jika dewasa, boleh jadi akan membawa orang tuanya kepada tadi minimal kepada kemaksiatan atau bahkan mungkin akan membuat orang tuanya kufur. Gitu. Jadi baik. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti nanti kan, diganti dengan yang lebih saleh, lebih baik, lebih sayang pada orang tuanya. Wa qadha ayyakbidahuma ilaihi ala halil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menakdirkan bahwa orang tuanya itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Jadi anaknya meninggal dalam keadaan beriman, orang tuanya kelak meninggal dalam keadaan beriman. Itu yang diharapkan kan gitu. Tapi ingat, ini di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa ya. Wa ka'anna qada Allahi jaa khairan lil hulami wa khairan lil walidaini. Jadi seolah-olah ini qada'ullah, takdirnya Allah, qada'nya Allah Subhanahu wa taala itu khairan lil hulam, lebih baik bagi si anak kecil tadi itu, wa khairan lil walidaini, lebih baik pula untuk kedua orang tuanya. Wa jamilan usdi ila kilaihima. Yang ada itu suatu kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan yang diarahkan kepada mereka berdua. Ya, kedua orang tuanya dan juga si anak tadi. Wa hikmah balighah tastur wara al-hadath adh-dhahir alladhi i'tarada alaihi Musa alaihi salam. Dan ada hikmah yang sangat luar biasa yang tertutup, yang terhijab, ada sitar tertutup oleh hijab di belakang kejadian yang zahirnya membuat Nabi Musa alaihissalam mengkritik, tidak tahan untuk mengomentari, tidak tahan untuk memberikan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Khadir. Masya Allah. Demikian Syekh Sya'rawi menjelaskan tentang hal ini. Jadi wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Kedua orang tuanya beriman dan Allah jaga semuanya.
Allah jaga anaknya dan Allah jaga kedua orang tuanya. Fa khasyina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Wal khasyatu al-khauful ladzi yashubuhu ta'zim. Al-khasyah itu adalah rasa takut yang diliputi oleh pengagungan. Jadi takut ditambah dengan pengagungan, pemuliaan, dan penghormatan. Ini tanda ubudiyah. Ini tanda, maksudnya bukan budaya. Tanda bahwa teramat sangat takut. Maka khasyah itu biasa digunakan untuk khasyatullah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsar ma yakunu an ilmin bima yakhsha minhu. Dan biasanya ini terjadi, khasyah itu muncul di latar belakangi oleh ilmu. Jadi karena ada ilmu, ada pengetahuan, maka muncullah khasyah, muncullah rasa takut itu. Kalau nggak tahu, aman. Coba antum makan makanan yang sebenarnya berbahaya. Ketika tidak tahu, maka kita akan makan dengan enak aja kan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu ada zat berbahayanya, maka kita akan takut untuk memakannya, nggak berani untuk makannya. Di banyak hal, ketidaktahuan orang itu membuat dia tenang, membuat dia tidak merasa takut. Itu. Termasuk juga Allah rahasiakan kapan kita meninggal dunia, itu juga demikian, membuat kita tenang hidup di dunia. Ya. Wa yurhiqahuma minal irhaq wa huwa ayyuhammilal insanu ma la yutiquhu. Makna irhaq itu apa? Irhaq itu adalah bahwa manusia itu menanggung beban yang tidak mampu dipikulnya. Ya, itu makna irhaq. Jadi yurhiqahuma, membebani kedua orang tuanya dengan beban yang tidak kuat untuk ditanggungnya. Itu irhaq namanya. Ya, yurhiqahuma, dari kata yurhiqahuma ini irhaq, ini masdarnya, kata nominanya. Jadi irhaq artinya membebani sesuatu, irhaq itu wa huwa ayyuhammilal insana ma la yutiquhu. Membebani manusia dengan apa yang tidak mampu untuk dipikulnya, gitu ya. Ai fa khashina law baqiya hayyan, ya, maksudnya kami khawatir, kami takut kalau ini anak masih tetap hidup. Ya, law baqiya hayyan hadzal kulam ayyuqi'a abawaihi fi tughyani wal kufri. Jadi kami takut sekiranya ini anak hidup terus lama, maka khawatir nanti membuat orang tuanya terjerumus pada perbuatan maksiat, tughyan, melampaui batas, dan kekufuran. Li syiddati mahabbatihi malahu, disebabkan oleh cinta kedua orang tuanya yang teramat sangat luar biasa terhadap si anak. Gitu ya. Li syiddati mahabbatihi malahu. Jadi cintanya sangat luar biasa terhadap anak, sehingga akan membawa orang tuanya melakukan perbuatan dosa dan kekufuran. Baik. Wa hirsihima ala irdaihi. Dan orang tuanya ingin membuat anaknya itu puas. Anaknya puas, ridho dengan berbagai yang ada. Artinya merasa terpenuhi segala yang diinginkannya. Demikian Syekh Tontowi menjelaskan dalam tafsir Al-Wasit beliau, jilid ke-8 halaman 560.